Oke, baik teman-teman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan simulasi pad, magnet, dan juga elektromagnet. Namun, di sini yang saya akan jelaskan khususnya itu pada bagian elektromagnet. Nah, teman-teman, tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana arus listrik itu dapat menghasilkan medan magnet serta faktor-faktor yang mempengaruhi kuat medan magnet. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk pada simulasinya, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada simulasi ini. Di mana di sini pada sebelah kiri terdapat DC power supply atau sumber tegangan DC. Fungsinya untuk mengatur besar dan juga arah tegangan yang diberikan pada kumparan. Lalu di bagian tengah terdapat kumparan atau solenoida yang dialiri arus listrik. Nah, kumparan inilah yang akan berubah menjadi elektromagnet ketika dialiri arus. Lalu di sebelah kanan terdapat beberapa pengaturan-pengaturan, di mana yang pertama itu ada baterai voltage. Dia ini digunakan untuk mengatur besar tegangan dari minus 10 volt hingga 10 volt. Nah, semakin besar tegangan maka arus listriknya akan mengalir juga semakin besar, sehingga medan magnet yang dihasilkan menjadi semakin kuat. Nah, jika tegangan dibuat negatif, seperti ini, maka arah arus listrik akan berbalik. Seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan, jika dia menjadi minus 10, maka arah arusnya itu akan berbalik, sehingga kutub utara dan ini jarum kompas akan selalu Sekarang saya akan mulai simulasi dengan mengatur tegangan menjadi sekitar 10 volt. Nah, bisa di sini. Nah, tujuannya untuk melihat arah medan magnet di setiap titik. Lalu yang terakhir di sini ada tombol voltmeter. Nah, jika kita centang Nah, di sini digunakan untuk memilih jenis arus. Nah, di sini jika kita menggunakan arus DC yang ini, kita bisa klik yang ini. Sementara simbol gelombang ini menunjukkan arus bolak-balik atau terdapat kumparan atau solenoida yang maka arah arusnya itu akan berbalik, sehingga kutub utara dan selatan elektromagnet juga akan bertukar seperti ini teman-teman. Dan jika dia menjadi 10 volt, dia akan berbalik. Dia akan kembali semula. Sementara jika diubah menjadi minus 10, maka arusnya berbalik dan juga kutubnya bertukar posisi.
Lalu di sini ada bagian current source yang di sini. Nah, di sini digunakan untuk memilih jenis arus. Nah, di sini jika kita menggunakan arus DC yang ini, kita bisa klik yang ini. Sementara simbol gelombang ini menunjukkan arus bolak-balik atau AC yang bagian ini. Ini merupakan simbol gelombang arus bolak-balik atau arus AC. Namun teman-teman, pada simulasi ini saya menggunakan arus DC agar medan magnetnya itu tetap. Sementara di sini ada loops yang ini. Nah, loops ini digunakan untuk mengatur jumlah lilitan kumparan. Seperti ini, teman-teman. Jika ingin kurangkan, maka teman-teman bisa klik di sini. Nah, sebaliknya jika jumlah lilitan dikurang, maka medan magnetnya itu menjadi lemah. Sementara jika ditambah, maka medan magnetnya akan semakin kuat. Lalu di sini ada tombol magnet field yang ini. Nah, ini. Nah, jika kita centang, dia akan menampilkan arah garis atau panah medan magnet. Inilah medan magnet. Panah-panah kecil ini. Nah, jika kita menghilangkannya, maka panahnya juga tidak akan terlihat di sekitar magnet. Lalu di sini ada elektron. Nah, jika kita mencentang elektron ini, dia akan menampilkan pergerakan elektron di dalam kawat. Nah, dari pergerakan elektron ini, kita dapat mengetahui arah aliran arus listrik. Teman-teman bisa lihat. Lalu di sini ada tombol kompas. Kita klik saja. Nah, kompas ini digunakan untuk menampilkan kompas, di mana jarum kompas akan selalu mengikuti arah medan magnet. Nah, teman-teman, kompas ini dapat dipindahkan ke berbagai posisi. Nah, bisa di sini. Nah, tujuannya untuk melihat arah medan magnet di setiap titik. Lalu yang terakhir di sini ada tombol voltmeter. Nah, jika kita centang, dia akan muncul. Nah, fungsinya dia ini akan menampilkan kira-kira nilai medan magnet itu berapa, yang dimana jika kita dekatkan, maka nilai medan magnetnya akan semakin besar. Sementara jika kita menjauhkan dari magnetnya, dari kumparan magnetnya, maka nilai medan magnetnya itu akan semakin kecil. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai pada simulasinya. Sekarang saya akan mulai simulasi dengan mengatur tegangan menjadi sekitar 10 volt. Nah, elektronnya
Di sini teman-teman terlihat elektron mulai bergerak mengelilingi kumparan. Nah, karena ada arus listrik yang mengalir, maka muncul medan magnet di sekitar kumparan yang ditunjukkan oleh panah-panah kecil ini. Sekarang saya akan menurunkan tegangan. Menjadi 3 volt. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa medan magnetnya itu menjadi sangat lemah. Dan juga panah medan magnetnya itu menjadi lebih rapat, menandakan bahwa medan magnet itu semakin kuat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar arus listrik, semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Sekarang saya akan menggeser tegangannya itu ke arah negatif. Di sini saya ubah menjadi minus 7. Nah, perhatikan bahwa arah panah medannya itu berubah. Jarum kompasnya juga ikut berubah, dia berbalik. Ini menunjukkan bahwa jika arah arusnya dibalik, maka kutub utara dan selatan elektromagnet juga ikut bertukar. Teman-teman bisa perhatikan, sekarang saya akan menambahkan jumlah lilitan pada kumparan. Kita bisa klik di loop sync ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa medannya itu menjadi lebih kuat. Kemudian di sini saya akan menguranginya kembali. Maka medannya itu menjadi melemah. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak lilitan, semakin kuat elektromagnet yang terbentuk. Sekarang teman-teman, di sini saya akan menggeserkan kompas ke beberapa posisi di sekitar kumparan. Nah, ketika saya menggeser kompasnya ke beberapa posisi di sekitar kumparan, jarum kompasnya selalu mengikuti arah medan magnet. Semakin dekat ke kumparan, pengaruh medan magnetnya itu semakin besar. Seperti ini teman-teman. Sementara semakin jauh, pengaruhnya itu sangat kecil. Oke, teman-teman, di sini sekarang saya akan mengaktifkan voltmeter. Kemudian saya akan mendekatkan voltmeternya ke dekat kumparan.
Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa nilai medannya itu sangat besar dan meningkat. Saat saya menjauhkan dari medan, nilai medannya akan menurun. Nah, ini menunjukkan bahwa kuat medan magnet itu berkurang seiring bertambahnya jarak dari sumber medan. Oke teman-teman, dari simulasi ini dapat saya simpulkan bahwa arus listrik itu mengalir pada kumparan yang menghasilkan medan magnet. Semakin besar tegangan atau arus listrik, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin kuat elektromagnet. Nah, ketika kita membalik arah arus, akan membalik kutub utara dan selatan elektromagnet juga. Nah, kompas akan selalu mengikuti arah medan magnet. Sementara kuat medan magnet akan semakin kecil jika jaraknya itu semakin jauh dari kumparan. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan